Nah, itu betul itu. Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Setelah hari ketujuh, baru kitab dibuka. Dan ini bukan kitab-kitaban, tapi kitab yang ditulis sendiri oleh Kang Teddy dari ketika dia ngaji Quran di gurunya, Mbah Hafaz sama Mbah Sun. Nah ini, biar kita juga tidak melenceng dari halaman pertama. Itu pun dibuka setelah hari ketujuh. Karena kita dikasih dasar-dasarnya dulu. Biar otak kacau dulu. Biar otak kita pecah dulu. Jabalnya biar remuk dulu. Nah baru muncul nur, terang. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berarti kalau cahaya di atas cahaya, gelap katanya tadi, kan bingung juga saya. Nah, tapi itu urusan nanti. Memang faktanya kalau saya lihat keluar tuh ya gelap. Malam kok. Katanya cahaya di atas cahaya. Nah, cahaya di atas cahaya itu pemirsa artinya kecerdasan. Bayangkan saudara cerdas, pemirsa cerdas. Bagaimana itu kecerdasan? Cepat, tepat. Sudah cepat, tepat. Wis pas wis. Artinya tepat itu kemana? Ke Allah. Nah ini yang saya tuh jujur aja, kenapa pengen ngaji seperti ini? Karena saya juga tidak mau nanti pulang tuh kesasar. Makanya saya ngaji. Karena setiap saya bertanya, surga itu seperti apa? Tidak ada yang bisa jawab. Tapi di sini, saya kalau disuruh nerangkan surga, saya bisa jawab. Tapi belum waktunya, mana guru nih kok. Tapi saya sudah tahu diterangkan surga itu seperti apa, dan ternyata surga itu bukan di sana, di sini. Oke, terima kasih. Sebetulnya gini, kalau saya guru ya bukan. Karena apapun yang saya hadapi, ada waktu, ada peluang, ada kesempatan. Ini juga guru saya. Karena mengapa? Sebetulnya apa yang ada di alam semesta ini kan hukum tarik-menarik. Toh kalau saya tidak diajak podcast, tidak diajak musyawarah, saling mengadu argumen gini, apa yang ada di dalam diri saya, pemahaman itu saya pakai sendiri. Tidak akan saya kasihkan ke orang-orang itu, karena saya sudah merasakan damai itu memang di saya sendiri gitu loh. Selama ini melihat orang itu cuma ketawa saya, kecuali orang-orang tertentu yang memang sudah pernah kumpul dengan saya, akrab dengan saya, sudah pernah mendengar saya seperti ini ya, takon dia pasti. Karena rata-rata orang yang dekat sama saya punya pertanyaan itu setelah 1 tahun 2 tahun kumpul dengan saya dan saya bahas ini. Itu baru muncul pertanyaan. Gini aja lah, sebelum nanti saya ini tentang Allah ini. Nanti saya bahas tentang Allah aja lah. Karena kemarin itu saya masih pendekatan secara alam semesta. Jadi kemarin itu juga esensinya Allah. Cuma berupa padan katanya. Itu pun kalau kita ucapkan sebetulnya ya. Nyun sewu saya disclaimer. Itu pun kalau saya ucapkan. Jadi begini pemirsa, saya tidak pernah menganggap teman saya di hadapan saya ini adalah murid saya, tidak. Dia juga guru bagi saya. Karena setiap kejadian apapun di hadapan saya adalah guru saya. Satu itu. Makanya saya mengapa bisa menjabarkan Al-Quran, bisa menerangkan detail ke kamu. Akar kata saya tahu. Karena apapun keberadaan yang saya hadapi, itu adalah guru bagi saya. Peluang itu adalah guru. Kalau sudah saya anggap guru, berarti ada pembelajaran yang harus saya telaah dari pertemuan ini. Satu sampai seperti itu. Itu yang melatih Mbah Sun itu. Maka nilai, setiap apa yang kamu aktivitas sak tekliwere nekmu melaku, itu adalah guru. Kalau kamu sudah itu menganggap guru, kamu tidak akan menyepelekan apa yang kamu alami itu. Akhirnya karena kamu anggap guru, kamu sangat mencintai gurumu toh. Ya nggih no, Mbah. Lah menghormati toh iya. Akhirnya kan mbok pikir gurumu itu pembelajaran apa yang ada?
Dari situ hatimu itu selalu terangsang untuk harus menemukan kejadian ketemuan ini guru saya. Bukan saya yang menjadi guru. Karena dengan saya distimulus dari sini, maka saya akan menggunakan akal saya untuk berpikir dengan kejadian ini. Itulah kuncinya sebetulnya. Dan satu, jangan sekali-kali kamu menganggap kamu paling benar. Kalau di dalam dirimu sudah menganggap kamu paling benar, hancur sudah. Ego tadi ya. Ya karena kebenaran bukan dari kamu. Iya. Itu loh. Sehingga kamu bahas kebenaran jelas tidak mau kalau sudah merasa benar. Iya. Kalau kamu masih merasa salah, maka akan mencari kebenaran itu. Bukan pembenaran ya. Itu. Karena setiap kamu menganggap guru, setiap peluang kamu anggap guru, harus belajar kamu terus. Sampai kapanpun. Makanya belajar itu mulai kamu di ayunan, di sini, sampai kamu nanti mau meninggal itu. Itulah bentuk guru dan pembelajaran. Makanya salah kalau kita itu menganggap itu guru saya. Bukan. Karena dulu guru saya gitu kan tidak mau, tertawa dia. Jane awakmu iki ya guru le. Wong awakmu iki ya duwe kandungane Gusti Allah. Iso disebut linas, ya iso disebut hamba. Lah nek awakmu nganggep aku guru, kamu memandang saya apalagi? Wong aku ki mbek awakmu padha. Terbukti apa? Kapasitas yang ada di dirinya Mas Kaji dengan diri saya sama Allah tidak dibedakan. Percaya itu. Yang dihirup pun sama. Apa yang saya keluarkan dia hirup, apa yang dia keluarkan saya hirup. Itulah. Artinya sing beda apa nih? Saya pengen kamu terangkan coba sekarang. Terangkan ke saya. Apa yang beda dari kamu dan saya? Kan tidak ada. Nah, hanya cara penganalisaan, cara mengobservasi, cara menarik kesimpulan dari kejadian itu kan. Berarti itu namanya daya dari Allah menjadi berdaya di dalam dirimu. Kan tinggal bagaimana kamu mendekati unlimited itu. Saya kan sejak awal ngomong itu gitu loh. Cuma nggak kamu. Alam semesta ini unlimited kecerdasannya. Kamu pengen ngambil seberapa? Pengen yang 450 berarti wengko ya omahe nek neng omah daya 450 berarti termasuk apa? Segmentasinya kan ke sana sebetulnya nek ngomong pasar, segmentasi sudah. Kota. Nah, jadi kamu pengen daya yang seperti apa? Unlimited. Nah, ya alhamdulillah. Tapi kan harus kamu sesuaikan. Oh iya, itu sesuaikan trafonya. Nah, artinya saya pengen unlimited. Berarti pencarianmu terhadap ini jangan main-main. Oh, bener-bener suci betul kamu sehingga nanti bisa ke Jabal Uhud itu. Ke Jabal Nur akhirnya gitu. Karena akar katanya sama. Akad menjadi Uhud. Kan gitu. Dia tertawa kalau saya ngomong sudah nyentuh-nyentuh gitu itu dia tuh tertawa. Seneng sama dia, asiknya gitu. Siapapun dulu kemarin sama saya akrab ya gitu. Saya pertama kali nek ra NU enggak selamat nyun sewu ya. Tapi itu sebenarnya enggak usah gitulah. Nek ra NU ra selamat Mas, yang selamat itu wong NU. Sampai digitukan saya. Ya wis monggo lah enggak apa-apa. Tapi karena dia itu kebetulan rasa ingin tahunya petualangan dirinya tinggi, ya kesini terus sampai 3 tahun. Akhirnya baru dia bisa, oh ini, oh itu. Saya ketawa tuh tahu nggak? Saya ingat teman saya. Iya. Jadi dulu teman saya tuh kan sama-sama ngaji di pondok. Ngaji, pulang, pergi. Suatu saat dia tuh nggak masuk sebulan karena sakit. Akhirnya dia salin catatan temennya itu. Begitu dia salin, malam-malam itu dibakar. Abunya dimasukin air putih. Dia aduk, kasih gula, diminum. Besok dia langsung ngomong seperti yang ditulis teman-temannya. Dan itu menjadi ilmu laduni. Bukan itu, paham lo ya. Ini selingan lo ya. Jadi, karena aku tahu itu ilmu laduni itu apa. Jadi gitu. Ini di pondok tuh geger. Si Anu tadi malam nyatet 1 minggu selama 1 bulan nggak masuk, sakit, dibakar abunya, dikasih gula, diminum, besok nggak, dia ngomong persis seperti yang dia catat. Dan itu bikin heboh sak pondok, Kang. Nah, ternyata saya baru paham sekarang. Karena di dimensi yang kita juga dikasih tahu sama Allah bahwa ada jin
ada setan, Iya. ada malaikat. Iya. Itu masuk di catatan itu. Dan dia tidak sadar gitu mengucapkan itu. Taunya dia tidak sadar gimana. Pas saya tidur, kan saya sekamar sama dia tuh. Saya tanya, "Loh kan kok saya pinter? Kok iso nerangno iku mau ndek kelas?" "Aku nerangno apa?" katanya. Karena begitu saya tanya, dia udah ngerti. Loh, baru tahu ternyata dia tuh kemasukan. Tapi angger neng kelas ditanggep ambe arek-arek. Pinter. Bahkan, ayo bukaan Quran iki, unine iki. Waduh, duh. Tapi begitu dia sampai di kamar saya, tak tanya, iki apa? Kalau dia pura-pura ke saya, nggak mungkin, saya tahu. Begitu tak tanya, gak hafal dia. Bingung saya itu waktu itu. Tapi karena hebat yo. Yo nyalami orang-orang yang oleh duit sampai saya iki kok si urip. Tapi neng ngomong ke saya, aku lah sih neng gak ru apa-apa. Bayang no, pemirsa. Nah ini loh Kang Teddy, yang model begini-begini ini di yang daerah gelap sana itu sangat banyak. Ya iyalah, wong. Nah, ini kita nih memberantas buta huruf tadi. Itu nanti matinya itu lo tak pikir, tapi nggak ngurus lah saya. Yang penting saya mati, saya nggak nyasar gitu aja wes. Dan ketika podcast ini saya buat, saya berharap pemirsa juga Sampai gobios saya. Dasi ku tutuan. Cek nggak alien gen tuh nggak nyasar kemana-mana, nanti hinggap di pohon. Karena saya memang menyaksikan sendiri yang hinggap-hinggap di pohon itu seperti burung-burung. Kalau burungnya indah, enak dilihat. Lah ini menyeramkan semua. Ya, nanti gini. Kematian seseorang itu kadang karena dia masih pengen berinteraksi dengan kita lagi. Akhirnya, kadangkala jiwa-jiwa yang tidak bisa kembali itu menampakkan dirinya saat dia menghembuskan napas terakhir itu. Kalau ternyata pas kecelakaan ya mengerikan. Itu. Lah itu di Al-Qur'an sebetulnya ada. Cuma ya untuk apa kita bahas itu? Nggak usah lah. Itu selingan lah. Nanti, tapi gini, kalau memang nanti ini bisa berjuta-juta episode, pasti akan ke sana lah ya. Ya saya ngomong berjuta karena unlimited, memang Al-Quran itu unlimited. Ini aja saya sudah habis, ini hampir separuh ya. Ini aja kan sebetulnya baru enggak sampai 1 juz ini. Tapi setelah saya tulis di buku ini ternyata ya ini tebalnya sudah segini. Ini ternyata baru kira-kira juz pertama sama mau juz kedua itu sudah segini. Dan ini pun tidak detail. Kadang-kala tidak tak tulis karena aku rumangsa keselen mripatku tritilen nulis wis sakarepku. Itu saya sudah tidak mau melanjutkan. Panas masalahnya. Mengapa panas? Memang ternyata cahaya yang masuk ke dalam diri kita. Karena Al-Quran itu sendiri kan frekuensinya Allah. Karena kalam yang dikasihkan ke kamu untuk bed. Nah kalam itu sebetulnya cahaya. Makanya kalau masuk ke diri kita, dampaknya ya kalau kita tidak hati-hati ya seperti itu. Pasti panas. Tapi nanti kalau sudah bisa kamu observasi, bisa kamu analisa, ada konklusi, nanti berdampak kedamaian yang sangat dingin sekali itu. Jadi ketenangan itu akan kamu dapatkan. Makanya harus paham. Ya ini sekarang bahas tentang Allah aja lah ya. Sebetulnya kemarin Al-Quran itu saya hanya memberikan secara umum. Nah ini akan saya kasih nanti dasar-dasarnya. Jadi Allah itu sesungguhnya seperti apa. Dan Allah itu di mana kondisinya. Terus Allah itu bagaimana dalam dirimu itu. Tuh. Makanya kalau di sini itu Allah itu dibuktikan di surat Asy-Syura ayat 11 sama ayat 7 ya. Jadi Asy-Syura itu surat berapa itu? Langsung browsing coba. Jadi di Asy-Syura, terus di Al-Hadid ayat 57, di Qaf 16-11, terus di Fussilat itu 41, 54 sama ayat 10, di Al-Baqarah 115. Jadi
seandainya ada satu lagi orang, itu saya suruh megang HP, dia saya suruh buka, saya suruh baca. Jadi jenenganku jadi juga melihat itu akan, oh ya. Jadi kalau yang di Asyura itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Allah itu. Makanya dikatakan ahad, satu-satunya dan tidak ada yang menyerupai. Itulah Allah. Jadi wujud yang terpuji ada di segala ilmu dan ada buktinya. Itu Allah. Makanya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Namanya tidak ada sesuatu pun, namanya sesuatu pun kan semua yang ada di alam semesta. Ini tidak ada yang menyamai keberadaannya Allah itu sendiri. Makanya Allah tidak bisa kamu serupakan. Nah, kalau kamu sudah tak kasih ayat ini kan bingung lagi kan, ini sebetulnya metafora gitu loh. Akhirnya kan harus saya kasih contoh yang konkret. Ya, harus. Dalam kehidupannya itu gitu loh. Makanya ini salah satu ayatnya dulu. Kita kupas. Mengapa Allah kok bisa dikatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia? Memang Allah karena satu-satunya, tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang menyerupai dia. Itulah baru disebut Allah. Karena selama kamu masih ada yang menyerupai, dia bisa mendengar, dia bisa memperdengarkan apa ke dalam dirimu, berarti bukan Allah itu. Kan artinya feedbacknya gitu, umpan baliknya. Itulah. Makanya Allah tidak serupa apapun dan tidak menyerupai. Gimana coba kalau kamu menganalisa, menganalogikan, berpikir, melogikkan keadaan ini? Itulah. Nah, terus yang kedua, berarti kan wujud yang sangat terpuji ada di segala ilmu Allah itu, gitu loh. Makanya itulah Allah bisa kamu buktikan dan Allah meliputi itu. Piye kamu menerjemahkannya? Gak serupa, tidak ada sesuatu yang menyerupai, tapi meliputi di situ. Neng gak serupa, terus piye? Kan ngeluh enak takjak ngomong iki. Makanya butuh perenungan. Jadi sampaikan saja, jangan ngeluh. Itu. Saya enggak ngeluh. Iya, makanya kan butuh perenungan. Sedangkan ngaji yang semacam ini jarang. Coba diulang. Ya. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ya. Tapi dia meliputi sesuatu itu. Ya. Dan dia ada di setiap ilmunya yang ada di situ. Gampangnya pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Ketika kita menghirup oksigen O2 yang kita tarik dan kita hembuskan. Itu siapa? Ya unsur Allah. Ya. Jadi jangan susah-susah berpikir, jangan terlalu mumet-mumet gitu loh. Tapi, biasa saja ringan. Kalau kita ngomong itu unsur Allah atau itu wujud Allah, bukan. Kita wong ini sesat. Banyak orang yang sudah ngomong seperti itu. Karena terus dia sendiri mewujudkan Allah seperti apa? Nek menyesat-nyesatkan dengan cara itu. Nyatanya. Maksudnya mewujudkan? Kan tadi sudah dijelaskan. Nah ya. Tidak bisa diserupai dan menyerupai. Berarti kita tidak boleh berpikir tentang itu. Tapi kita bisa rasakan kekuatannya. Iya. Contoh tadi udara. Tek. Mantes. Iya. Pokoknya gini. Terbuktinya Allah ada di dalam dirimu. Itu gini aja lah. Kalau saat gini ini kita kan masih beraktivitas. Berarti sok-sok. Kamu kan merasa bahwa yang menyedot udara dan yang menghembuskan udara kamu. Bukan. Nah, sebetulnya kan bukan. Tidak bisa dikontrol itu. Kita tidak bisa mengontrol nafas. Makanya. Tidur pun bernapas. Cara membuktikan bahwa kamu tidak bisa ngontrol saat kamu tidur. Iya. Saat kamu pingsan. Nyatanya napasmu kan tetap mlebu sampean. Tapi tidak sadar. Tapi saat kamu nanti diwafatkan, napas itu mbok tario kan nggak kena. Nggak bisa. Berarti disitulah kita tidak bisa mengendalikan diri. Bahwa kita tergantung. Nah, makanya itulah nanti ada husomat. Meminta. Ya tempat bergantungmu itu di situ gitu loh. Itu makanya
Ngaji Quran ini memang butuh cerdas, tidak sekedar enak-enakan kamu ngomong kating pecotot, tidak pakai Quran ya dikentes wong sing duwe Quran gitu loh. Makanya gitu. Makanya saya ngomong neng Finlandia, neng Jepang, neng Korea, neng Cina, enek wong nglakoni ritual sholat. Nggak ada. Sama yang melakukan ritual sholat dan yang tidak banyak mana? Tidak ada yang sholat di sana. Nah. 1% pun tidak ada. Malah ngomongnya seperti itu loh. Tapi kenyataan risalah keislamian di sana justru ditegakkan dan dilakukan apa? Sangat. Dipraktekkan. Makanya menemukan Shinkansen, kecepatan Lah, menemukan atom sembarang wis. terus rebut kalau logam. sudah seperti itu, kamu mau menjawab apa tentang keislamanmu sendiri? Nah, saya menjawab Heeh. karena sesuai dengan nur, petunjuk kecerdasan, hebat-hebatnya uang. Wis turu, goblok, bodoh, tolol. Takoki gak bisa jawab. Tapi kalau ada orang tidur bisa menjawab, berarti kemasukan. Ya tahu kamu sekarang. Tapi itu dianggap orang sakti oleh kebanyakan orang. Lah, Bisa jawab jarene. Kan nggak logis. Gitu loh. Gitu loh. Nah, padahal Islam itu logik. Logik. Tapi ini pateni wong iki. Gak ngurus. Itu loh. Sebetulnya itu. Tapi dulu saya menganggap itu orang sakti. Dulu. Tiba ya klebon iku mau. Diombe iku. Ya itu salah satunya. Jadi ini bisa kamu kembangkan seperti apapun keadaannya. Mengapa Allah itu sesungguhnya bentuk ilmu? Makanya di dalam ilmu pengetahuan, al-ilmu hayat. Hidup. Tahu apa enggak maksudnya? Ilmu itu hidup. Nah, segala sesuatu apabila ada ilmunya menjadi hidup. Tapi kalau tidak ada ilmunya menjadi mati. Alias bodoh. Ya, artinya begini. Kamu pengen membuktikan kecerdasan alam semesta. Selama tumbuhan yang ada di depan ini masih hidup, kambiennya mengalir dengan sendirinya. Air itu rata-rata secara naluriah, aku ngomong naluriah loh ya, bukan nurani loh ya. Ya. Secara naluriah airnya mestinya dari mana ke mana? Dari atas Ke bawah. bawah. Aliran namanya, makanya dikatakan Air. Tapi di dalam tumbuhan, air itu ternyata dari akar ditarik naik ke Atas. itu. Terbukti di apa? Terbukti di Air tumbuhan. kelapa, di tumbuhan, di air kelapa. Ya. Terus perjalanan kambium saat tanaman itu mau bertumbuh, maka kambium itu bersirkulasi untuk fotosintesis. Terjadi metabolisme, ternyata juga aliran itu dari bawah naik ke Atas. Lah apakah itu sulatan? Tidak. Apakah itu sihir? Tidak. Itu namanya Itu realitas apa enggak? realitas. Berarti Kalau di itu dalam ilmu. Kalau di dalam tumbuhan tadi. Ya, Dari berarti bawah ke atas. itulah menunjukkan Allah keberadaannya ada di situ. Karena itu ada ilmu makanya hidup. Maksudku ngono loh. Oh ya. Clear apa enggak ini? Clear. Nah, maksudku kamu tak arahkan ke situ. Ya, di alam juga begitu, penguapan dari bawah ke atas, air laut. Makanya Mas Kaji, ada selalu katalis di situ. Tapi juga sebagai fasilitas. Apakah tanaman ini bukan fasilitas dalam hidupmu? Fasilitas. Tapi sesungguhnya tanaman sendiri melakukan katalis. Buktinya apa? Napas itu setelah kamu hirup keluar menjadi CO2. dimanfaatkan sama dia, diolah lagi keluar menjadi O2. O2. Itulah fungsinya kita ngaji. Berarti kejadian itu perlu kamu pikirkan apa enggak? Harus. Nah, karena kalau kamu memikirkan itu, itulah bahwa sesungguhnya al-ilmu hayat. Maksudku tak tarik ke situ loh. Ilmu hidup. Setiap apa-apa kena ilmu mesti Urip. nek ra enek ilmune wong wis dadi Mayit. Mati. Itu loh Mas. Wes. Oke. Keberadaannya ilmu itu seperti itu sebetulnya. Lah ini kurang contoh apa? Tapi tidak ada pengajian di seberang itu kayak begitu. Makanya ini beda pemirsa. Yang kita asah ini pikir. Bukan zikir. Apalagi wirid. Beda. Tapi ini utakmu bogae.
Utakmu itu mbok pikir kenapa ada ini, kenapa ada kambium, kenapa ada penguapan, Iya, kenapa air ke semua atas. kejadian itu. Makanya akhirnya kamu ngerti bahwa sesungguhnya unsur udara, unsur api, unsur air, unsur tanah itu sesungguhnya bentuk apa? Unsur air, Energi tanpa batas. Makanya segala sesuatu yang masuk ke tanah pasti terurai. Kalau ndak bisa mengurai, kira-kira sampah neng lumai jagat iki kira-kira piye? Dan pengurai yang hebat air ada laut. dua, air laut sama tanah. Kalau ndak ada tanah dan air laut, dunia ini sudah penuh sampah. Hancur. Yang berupa benda cair dimurnikannya, dijakatinya di laut. Betul. Sementara yang berupa benda padat dijakatinya, disucikannya di tanah. Ya. Sing bentuk udara dijakatinya bentuk simbiosis ini tadi. Ya. Lah, bisa berpikir seperti itu apakah bukan sebuah kecerdasan sesungguhnya? Itulah yang dilakukan Ibrahim. Lah makanya meneliti gejolak alam dan itulah keahlian si Ahmad di bidang itu. Sehingga bisa membaca nuraninya sing urip. Iyalah, otomatis berarti itu. kita jadi Ahmad berikutnya. Bukan Saya Ahmad Saroni loh ya. Saya enggak ngomong seperti itu loh ya. Itu nanti sebetulnya hanya kamu harus ngomong di dalam dirimu sendiri. Akhirnya kamu bisa tahu tentang bodohmu sendiri. Nek wis ngerti sampean bodohmu, berarti kan sampean iso nyuceni bodohmu kuwi. Ya. Itulah fungsinya sebagai Menjakati zakat tadi ya. ilmu itu. Jakati. Karena mengapa? Kamu ngerti bodohmu sendiri. Sekarang gini, kamu itu sebenarnya sakit, kamu itu sebenarnya bodoh. Tapi kamu kalau nggak sadar, nggak ngerti bodohmu, bagaimana kamu bisa menghilangkan kebodohanmu itu? Ya. Ya, jadi pemirsa, nur petunjuk kecerdasan. Kalau kita selama ini mendengar kalimat menjakati, itu bukan zakat beras, itu bukan. Zakat beras itu sodakohnya. Yang dimaksud materinya. menjakati di sini adalah mensucikan, membersihkan, memurnikan. Ya, pemirsa harus sama dulu dengan kita. Artinya ketika Kang Teddy menyebut menjakati ilmu kayak menjakati jasmani kayak menjakati ruhani kayak berarti pemurnian diri. Ya, begitu ya Kang ya? Iya. Ya. Tapi materinya ya kudu enek sing mbok tokke. Yo. Karena itu bentuk praktekmu biar kamu mengalami. Makanya Gitu. kalau gampangnya gini pemirsa, kalau malam pemirsa makan enak, paginya menjakatinya di Sapi tank. Energinya. Kamu ambil kemanfaatannya. Gitu loh. Itu cara gampangnya. Saya dulu juga enggak kepikiran kayak gitu. Pokoknya mangan warak beres. Hardolin gitu loh. Nah sekarang mikir, iki tak pangan apa ora ya? Terus rata-rata nyuwun sewu, orang-orang itu belum tahu tentang esensi sing digenjot ritualnya. Wes hafalno maca la ilaha illallah ping 1 juta. Maca la ilaha illallah ping 1000. Lah, itu nanti endingnya kemana? Wong we maca mabuk karo nek maca. Lah nek kamu tahu kan enggak perlu kamu baca sebetulnya tulisan itu. Yang penting sekedar oh sudah tahu tulisannya itu, tapi esensinya kan sudah kamu pegang. Seperti ini tadi kan sebetulnya kita mencari esensinya itu. Ya. Makanya setiap apapun kamu ngerti dalam dirimu sendiri, maka kamu akhirnya akan pinter. Karena kamu menjakati bodohmu dengan keilmuanmu itu sendiri. Sehingga kamu tahu, oh ternyata aku selama ini bodoh ya. Lah, akhirnya kan enggak mau bodoh. Nah, akhirnya kamu menggunakan ilmu, kelojikan, kecerdasanmu kamu pakai. Karena pendekatan Allah dengan bahasa seperti ini akan kamu terjemahkan frekuensinya ketuhanan ini kamu rubah menjadi frekuensi secara real di dunia gimana? Ya. Di alam semesta ini. Sama tadi Kang. Jadi biar apa namanya? Biar sesuai dengan maksud tujuan channel ini, nur petunjuk dan kecerdasan, agar penonton ini jadi cerdas.
Iya. biar dapat petunjuk. Iyalah. Itu apa tadi? Bagaimana Allah itu, bagaimana Tuhan itu dengan yang halaman pertama. Jadi dilanjutkan. Karena esensinya yang kita pelajari itu kan mengenalkan Allah itu kepada para saya. Iya, para hamba lah, bukan hanya sampean. Ya. Kepada semua alam semesta. Biar sama. Opini Iya. yang kita tangkap tuh paling enggak mendekati, kan tidak serupa, tidak boleh sama. Iya, tapi begini, seperti yang telah saya ketengahkan di depan tadi, saya selalu memberikan batasan bahwa sesungguhnya ketauhidan itu, alam semesta itu adalah punya kecerdasan tanpa batas. Lah, kecerdasan tanpa batas itu kan akan kamu transfer ke dalam dirimu untuk mendekati kecerdasan itu sendiri. Kamu bisa mengambil kecerdasan itu sekemampuan kamu memahami reaksi yang ada itu. Makanya nanti di situ dikenal derajat. Kamu termasuk derajat neng lawamah, neng mulhamah, apa neng mutmainah. Ya. Karena itu pilihan. Ada 4 tingkatan juga kan berarti kan ya? Iya, itu pilihan di dalam dirimu. Nah, jadi pemirsa, karena ini pilihan, pilih yang derajat paling dur. Dan itu harus kita membuka. Iyalah, Kalau otomatis. tidak membuka, nggak bisa. Satu, tidak sekedar membuka ya. Jadi Iya. sifatnya begini. Al-Quran itu seperti air sebetulnya. Ya, sifatnya ilmu itu pokoknya seperti 4 unsur yang ada di dalam dirimu itu. Jadi bisa seperti api, bisa seperti air, bisa seperti udara, bisa seperti tanah. Itulah unsur-unsur yang ada di dalam dirimu. Itu sesungguhnya unsur ilmunya Allah. Makanya kamu harus mengenal itu dulu, gitu loh. Kalau kamu nanti tidak kenal dan mengenal itu, maka mengenal Allah juga akan sulit. Karena sudah kamu batasi. Oh Gusti Allah, ojo macem-macem ngaji tingkat dhuwur iku wayahe. Bukan. Ya. Tidak. Selama kamu mau mendaya gunakan pikiranmu, mau menggunakan kecerdasanmu untuk pendekatan itu, maka Allah jomneh kok ngono. Awakmu maune gak ngerti apa-apa dipinterne mbek Gusti Allah, sing menehi ilmu Gusti Allah. Terbukti apa? Kamu itu wis ditiupi karo ilmunya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan bentuk. Kamu dikasih sama Allah itu ilmu. Nah, makanya bukaan wacane itu gimana artinya? Disitulah sesungguhnya kalau kamu paham Al-Quran yang turun pertama di Gua Hira itu sesungguhnya adalah bentuk kebaikannya Allah terhadap hamba-hambanya itu biar Allah bisa kamu buktikan di dalam dirimu. Karena Allah di Al-Hadid ayat 4, Al-Hadid berarti surat ke-57 ya, ayat 4, itu dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, jadi pemirsa, biar kita ke depannya kalau lagi ngaji, download dulu Quran sembarang, download yang mana. Jadi ketika kita baca, saya juga langsung membuka secara arti terjemahnya itu begini. Nanti kita terangkan secara tulisan letterlek itu yang tersurat itu buat jasad. Sementara di balik tulisan makna yang tersirat itu Untuk jiwa. untuk jiwa. Ya pemirsa ya. Jadi ada 3. Yang satu untuk jiwamu, satu untuk dirimu secara jasad, yang ketiga untuk alam semesta. Karena korelasinya seperti itu nanti. Karena awakmu nyatanya urip neng kene neng alam semesta. Tapi di dalam dirimu ada unsur jiwa, juga ada unsur raga. Itulah nanti mengapa ada ayat ufu, ada ayat diri, ada ayat jiwa. Nah, ini kemarin kan belum saya singgung. Jadi sampai makanya kamu itu segitiga. Itu loh. Makanya kemarin saya sudah buka. Sebetulnya kamu sendiri unsurnya 3 itu. Makanya kamu segitiga sesungguhnya. Makanya nggak enak ceritanya wong sirai ngepang. Sirai siji tapi sikile loro. Itulah bentuk segitiga sebetulnya. Itu. Mengapa kok dibentuk karo Gusti Allah segitiga? Makanya kepala nggak mungkin dipangke, ngepang loro nggak ono. Itulah bentuk segitiga. Artinya apa? Itulah nanti kamu bisa
mengkolaborasikan antara alam semesta, dirimu dan jiwamu itu dengan acuan Al-Quran itu. Sebetulnya itu. Lah, apakah ini sebetulnya ini sangat mendasar dan sangat urgensial karena ini menyentuh ke substansi dan esensi. Tapi justru ini tidak pernah diajarkan. Lah lucunya di situ. Malah yang diajarkan bagaimana kamu enak membaca alif ba ta sampai za. Itu sampai gali-gali dadi kori-kori. Nek gak ngono kon dadi kufat. Terus jarine wi kunci janah, kan lucu. Wong kunci janah kalau di Al-Qur'an justru bukan kufatmu itu. Itu loh. Tapi kunci janah itu adalah la ilaha illallah itu. Lah kalau kunci janah kira-kira kufat, yang kufat dengannya tidak banyak, mana namanya hamba dan lin itu, linasi itu. Dari 1.000.000 orang, contoh gini nih, di Indonesia ini ada 280 juta sekian penduduk. Nek dunia 8 miliar. Yang hafal Quran, saya yakin 100.000 udah nyampe. Ya, Aku yakin. Nah, masa yang masuk yang 100.000 aja? Itu satu yang harus kita pikir. Yang kedua, kalau yang masuk surga itu yang sudah berangkat ke Mekah, lah sing urung ke Mekah piye? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang masuk surga itu yang banyak sodakohnya, lah sing nerima sodakoh masa mlebu ning neraka. Kok cek enak wis nampa sedekah sik nyemplung surga. Nah aku protes. Lah aku sing nyodakoi kok. Dhek sing nampa sedekah terus cek enak wis nampa sedekah sik nyemplung surga. Lah piye iki? Tak gitu kan. 3 yang harus dipikir dengan kecerdasan. Yang keempat, kalau yang masuk surga itu yang puasa dan yang sholat, lah aku sing gak puasa iki piye? Tuh. Terus lagi, yang kelima, karena rukun Islam 5. Ya. Kalau yang masuk surga itu yang baca syahadat, terus sing nggak mau coba syahadat masa kate mlebu neraka. Lah sing bisu lak mesake. Nah, itu contoh. Dan itu setelah saya pikir, saya ngomong bisu, itu bisu yang secara instrumennya. Artinya nyatanya di sini ada orang bisu. Artinya grahati itu orang tunagra. Ya. Tunarungu, tunawicara, iya, dan sebagainya. Tuna-tuna lah. Nah, yang tunawicara, padahal SLB ada. Ada. Kan kasihan. Selamanya dia tidak akan menyentuh surga berarti. Karena ngelafatkan syahadat tidak bisa. Malah burung beo yang ngelafatkan syahadat, itu yang mau masuk surga. Kan lucu kamu. Loh, maaf loh ya, ekstrim pertanyaan saya. Karena tidak pernah menyentuh pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nyun sewu ada pertanyaan lagi begini. Ada orang Katolik yang dia itu baik sekali dalam hidupnya, punya uang berbagi, hidupnya tidak diurusi, justru dia selalu baik sama orang. Terus ada orang Islam, sangat-sangat jahat sekali. Terus gimana? Kalau surga itu nanti kamu artikan sebagai geografis. Ya. Nah itu, saya begitu Kang Teddy ngomong, kalau kita artikan bahwa Islam itu adalah geografis, orang Muslim itu adalah geografis, yang di luar geografis itu bagaimana? Lah makanya. Padahal Islam itu akhlakul karimah. Akhlak yang ditekankan, bukan sholat 1.000 rakaat, bukan. Sing sholat 1.000 rakaat, kalau dibaca di surat. Tapi maaf loh ya, jangan bahas ini terlalu ekstrim itu, ya. Dilebokno neraka sampai Gusti. Makanya juga jangan terlalu ekstrim amat kita membahas ini. Yang artinya ada anjing gini, sama itu loh. Jadi artinya mengapa justru di salah satu suratnya Al-Quran itu celakalah orang-orang sholat yang lalai dalam sholatnya. Tapi lalai dalam sholatnya. Al-Ma'un. Yang di Al-Ma'un. Maksudku seperti ini. Jadi ada interaktif untuk pembicaraan ini. Makanya mau tidak mau jenengan ya harus siap bahwa ternyata ngaji Quran harus sedikit banyak juga harus membuka Al-Quran itu sendiri gitu loh. Nah, kalau sudah semacam ini kan banyak pertanyaan yang mengalir ke kita itu yang rahasia banyak.
wong Kristen, maaf ya, saya Orang di luar ngomong, Islam. orang di luar fikroh kita, itu kadang mau menyerang kita kan sudah takut dulu. Padahal toh kalau tanya gini aja lah, yang sepele. Nabi Adam itu saat Agamanya apa? saat sama Nabi Hawa. Jadi Nabi Adam sama Nabi Hawa menikah, yang menjadi naib siapa? Katanya Nabi Adam orang pertama. Lah berarti padahal di Al-Qur'an sendiri dikunci. Wa id akhad min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfus. Allah itu sudah seperti itu berfirman-Nya. Lah, kalau seluruh makhluk hidup itu lewat janin, itu lewat ritual, dan akhirnya hamil semua kelahiran manusia linnasi hamba itu melalui rahim seorang wanita. Lah, awalnya kehidupan kalau namanya manusia dari Nabi Adam. Nabi Adam sing nikahne sapa? Boro-boro terus jawabannya, ya Gusti Allah dhewe jangkrik. Dapura menungso sing nikahne Gusti Allah, cek ramen we. Nek saya ngomong gitu gimana? Allah itu sang kholikmu, mosok nikahne makhluke. Bahkan Selama ini kamu nikah, yang nikahkan kan cuma naib sama mudin. Zaman Kanjeng Nabi Adam rong enek naib mbek mudin. Catatan nikah jelas belum ada. Lawi terus sing nikahne sapa? Nek ora dinikahne berarti anak haram, anak jadah. Terus gimana kamu sebagai orang Islam mensikapi ini? ekstrim lagi. Ini lebih ekstrim. Ada di itu. Tapi ini buat referensi aja. Ya, tapi bukan buat kita, ini ya. Ya, Dia bilang gini. bukan menyerang loh ya sifatnya. Untuk membuka wacana Ya. pikir kita. Orang tuanya Kanjeng Nabi. Itu agamanya apa? Masa Bani Hasyim niku. Nah, enggak maksudnya Tapi masa kan orang termasuk Bani Quraisy. masa orang yang tidak beragama Islam. Kan nambah parah. Makanya kita kan beragama itu sebetulnya pencarian, pemikiran. Itu loh. Dan kamu nanti bisa menemukan agama itu betul-betul di dalam dirimu tuh mewarnai. Kamu akan berubah setelah menemukan agamamu itu gitu loh. Karena kalau kamu tidak tahu itu, tidak akan merubah agama itu di dalam dirimu. Nggak iso nyuceni itu loh istilahnya. Kamu tidak bisa mensucikan dirimu sendiri. Jadi din itu tidak akan ketemu. Kamu ngomong Maliki Yaumiddin, din yang bagaimana tidak akan ketemu. Din itu apa? Din itu ya alam semesta yang ada dan keseluruhan dirimu menjadi di sini, ini din sebetulnya. Bukan Itu. agama kan? Ya sebetulnya cuma yang terjemahan kan agama. Nah, makanya yang sedikit-sedikit ini kita bongkar. Karena kalau yang banyak kita nggak usah urus. Justru yang sedikit inilah yang sulit. Itu. Makanya kalau kamu memandang agama hanya sebatas ritual yang kita lihat ini, ya, tapi kamu tidak melakukan ritual ya tidak boleh. Karena itu harus segaris lurus. Itu loh. Jangan mentang-mentang tahu gini terus kamu juga tidak ritual kan. Lah kamu nanti membentuk, kamu itu alat rekam. Alam semesta ini adalah vibrasi rekaman. Semua yang kamu lontarkan itu loncatan energi sebetulnya. Dan itu direkam oleh dirimu sendiri karena dirimu alat rekam. Kalau kamu tidak pernah melakukan, hasil rekamanmu apa nanti ke Allah? Makanya itu wes tak buktikan itu. Makanya banyak orang melakukan ritual, tapi ya ritual ongkoh dikerjakan, sing sebelah kirinya juga STMJ lah. Gimana? Ngerti STMJ? Belum tahu. STMJ itu Sama-sama tahu. bukan. STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Itu STMJ. Ya jangan begitulah kalau kita. Nah, kalau makanya, saya enggak mau. Karena tidak mungkin orang yang sudah paham kemudian melakukan ritual, dia masih mendekati itu tidak mungkin. Karena orang yang begitu itu berarti secara tidak langsung dia kafir. Karena meniadakan muraqabah Allah. Meniadakan Allah itu sendiri. Ya. Bahkan nyun sewu secara ekstrim saya kan pernah ngomong kemarin itu. Jadi, ayo mumpung gak ada uang, dijupuk wae. Lah terus tak jawil, sik tak. Kamu kok ngomong, mumpung gak ada uang ayo jupuk. Lah kamu itu apakah bukan orang? Dia ngomong itu sadar enggak? Ya nggak sadar lah. Lah, Itu mayat urip itu. Nah,
Ji, pumpung sing duwe mah gak enek. Ya jupuk ae. Gak enek CCTV to. Gak ono jupuk. Lah apakah dia itu bukan orang? Ini hal konkret loh ya. Itu yang tidak sadar tadi. Dengan keberadaan dirinya tidak sadar alias mabuk. Ya dia ngomong kan nggak sadar bahwa dia sendiri manusia. Ya. Padahal dia sendiri punya alat rekam otomatis itu. Ya itulah yang disebut mayat hidup. Tadi hidup Terbangun. tapi belum bangun. Boro-boro jaga. Ya, Oh hidup tapi belum bangun. Maksudnya bangun di sini pikiran dan kecerdasan. memakai pikiran dan kecerdasan itu kamu hidup tapi bangun. Karena hewan itu hidup tapi tidak pernah bangun. Karena dia tidak menggunakan. Tapi secara instrumen dia juga punya otak. Ya. Itu loh. Nek otak sing berjiwa kena tinggi mikir. Nek otak sing gak berjiwa gak kena tinggi mikir. Ya. Nah, dia hanya melaraskan naluri. Nanti endingnya insting. Nek sampean bukan itu. Ngerti maksudku? Sehingga sampean ku nek ditekoki iso nerang kuwi. Lah bedane mbek kewan apa? Kewan nyatane terbukti enek uteke. Diteliti nang kedokteran itu otak untuk menggerakkan semua. Itu sebenarnya kecerdasan. Tapi hewan ku nek gak dikei ilmu mbek Gusti Allah ya mate. Ya, kecerdasannya sebatas hewan. Iya karena tidak Makanya berjiwa. ada kalimat sebaik-baik manusia itu yang paling mengenal Tuhannya. Ya otomatis. Sejelek-jelek manusia, dia lebih rendah derajatnya dari Hewan. Hewan. Ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebetulnya seperti itu. Cuma manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu kan orang yang menggunakan akalnya itu. Kalau kamu manusia tidak menggunakan akalnya, maka Apa ya bedanya? kamu kembali ke al-an'am itu lagi. Gitu loh. Hewan ya. Ya iya. Nah, terus gini Kang. Bagaimana agar instrumen yang ada di dalam diri kita, tubuh berupa jasmani ini, bisa menangkap sinyal-sinyal yang Allah berikan. Ya kamu kudu gawe dalane Gusti Allah, ilmune Gusti Allah. Makanya begini. Makanya Al-Qur'an itu nulisnya tidak pakai pulpen. Nulisnya tidak pakai tangan. Nulisnya tidak di sini. Karena yang nulis Allah sendiri. Makanya biar kamu ngerti itu, belajar ilmu Allah itu. Lah ilmu Allah apa? Belajar Al-Quran itu. Saya dulu ya bingung menerapkan itu. Tapi guru saya itu ngomong, Mbah Sun itu nyuwun sewu. Ngene le. Bedane ilmu sing enek neng alam kene, neng gelare jagat. Itu semua yang menulis manusia. Ditulis pakai pulpen atau pakai komputer atau pakai mesin tik sama. Dia pakai tinta tulisannya. Lah ilmunya Allah ora. Dia pakai ilmu itu tadi sendiri. Makanya sudah saya contohkan ke kamu, ilmu tanaman nyatanya ada. Ilmu kehewanan ternyata ada. Lah, ilmu kejiwaan ya ada. Makanya ilmu itu sangat urgent. Makanya ada istilah di Quran, al-ilmu hayat. Segala sesuatu yang mati, kalau ada dialiri ilmu, maka hidup. Terbukti lagi apa? Saat kamu itu menghirup dan menghembuskan udara, maka kamu hidup. Tapi hembusan udara dan kamu menghirup dan menghembus ini tidak bisa, maka kamu ya out. Itulah menunjukkan bahwa yang kamu ambil, yang kamu hembus, itu sesungguhnya kecerdasan alam, itulah ilmu. Itulah. Kalau sekedar makan, terus nutrisarinya tidak masuk ke kamu, 3 hari mungkin kamu tidak mati kok. Ayo coba dipraktekkan. Puasa tidak kemasukan air, tidak kemasukan nasi. Ayo praktek sama-sama kalau tidak mau. Karena saya sudah meraktekkan diri saya. 5 hari 5 malam saya tidak mati. Dan bahkan sampai sekarang masih bisa berhadapan-hadapan untuk saling diskusi ini. Karena memang ternyata sudah saya buktikan. Tapi kalau kamu tidak menghirup energinya Allah, ilmunya Allah itu, dalam waktu 2 menit aja, kamu out. Pemirsa,
nur, petunjuk, dan kecerdasan. Saya stabilo ya. Artinya yang disampaikan Kang Teddy tadi, bahwa sesuatu yang ditulis oleh manusia dan tangan manusia itu batal. Ya, itu nanti dasarnya surat Muhammad ayat 2. Tuh. Buka coba surat Muhammad ayat 2 itu bahasanya gimana. Di situ nanti sebetulnya ada kebalikannya karena ada pasangannya. Kayak syukur, kufur gitu loh. Nah, kalau di situ ada bahasa bahwa segala sesuatu kebaikan dan sesuatu yang diterima oleh Allah, diridhoi, itu sesuatu yang dari Muhammad itu tadi. Padahal Muhammad itu nyatanya ada sebagai makhluk, hamba. Tapi Muhammad itu ya merupakan cahayanya Allah, itu ilmunya Allah itu sendiri. Atau titahnya Allah itu sendiri. Nah, gitu loh. jadi Makanya kalau tidak bersumber dari situ menjadi batal. yang bisa mensucikan jiwa, yang bisa mengembalikan jiwa kepada yang menghembuskan, yang karena asalnya dihembuskan, itu harus yang tidak ditulis. Quran. Di luar Quran, masih otak kandel tipis urusan nanti. Semuanya jadi bangke, jiwanya nyasar, tidak bisa kembali ke yang menghembuskan. Wes otomatis nah itu. Nah, Gitu loh. jadi yang bisa mengembalikan jiwa kita, ruh kita, irji kita biar mardiyah, itu ya harus membaca yang tidak ditulis oleh manusia. Tangan manusia dan pakai tinta. Karena terbukti apa? Lah buktinya apa? Bahwa Al-Qur'an itu tidak ditulis dengan apa? Dengan tinta dan tangannya manusia. Saya bisa membuktikan ke kamu. Nyatanya 30 juz, 114 surat, 6.663 atau 36 sekian, itu titik komanya bahkan bisa dihafalkan. Tapi kalau tulisannya manusia, sudah gini ya, tulisanku yang segini ini, Kaji Soni itu dulu kumlot, pinter. Apalno sampai gak kleru, jos sampean berarti. Itulah membuktikan bahwa sesungguhnya Al-Qur'anku sing nulis dudu wong. Salah satu buktinya itu, makanya tak konkretkan ke kamu sendiri. Jadi, di luar Quran, di luar yang 30 juz 6.600 sekian ayat tadi, itu batal, masih hafal. Karena terlalu banyak orang sing pokok di jarno, sing diwoco, justru tulisan tangan. Lah itulah saya ngomong kemarin, keraja pinter yang dimakan kacangnya, kulitnya dibuang. Lah kamu ndak. Kacangnya kamu buang, kulitnya yang selalu kamu makan. Itulah rata-rata yang kamu kerjakan. Mari pemirsa kita berpikir sekarang. Bayangkan pemirsa. Pemirsa sekarang ada di Gua Hiro. Duduk diam di palani Jibril. Woco. Pos di woco. Tapi ketika ikutin. Oh, apa mbah? Muni mbah, tak elokno. Contoh. Kang Teddy, coba muni. Ayat Gusi, tak elokno. Bismillah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu contoh. Apa ya? Saya tidak paham. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Karena dia bingung apa. Iya. Coba ulangin lagi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kekangelan. Oh, Gusti nggak ngono. Ikro bismi rabbika ladzi khalaq. Iya. Sing gampang aja. Iya. Tiru persis. Nah, itulah akhirnya tiru saya, kata malaikat Jibril kan. Apa yang ditiru? Ulangi kata-kata saya. Ini kalau kita jabarkan dalam realita loh ya. Paham. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa diikutin. Apakah itu pakai tangan? Tidak kan? Oh iya. Jadi mengulang. Nah, disitulah digambarkan malaikat Jibril dengan Muhammad yang pada saat itu up to date sampai sekarang. Kalau dulu itu ada fisiknya, Nabi Muhammad bisa dicubit, Ya. Jibril bisa dicubit nggak?
Tapi apakah Jibril itu seperti itu? Bukan. Karena ada di dalam dirinya. Nah, Malaikat itu ternyata setelah saya dikasih tahu Kang Teddy, sampean kalau ngomong molekul, di dalam tubuh kita ini ada berapa juta molekul. nah, Kenapa teknokrat Eropa menyebutnya molekul? Dia tidak mau nyebut malaikat, isin sampai Quran. nah, salaman. Wis pinter berarti. Sekarang saya terangkan begini. Mengapa kebetulan ayat yang pertama diturunkan di Gua Hiro ke si Ahmad itu adalah Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Jadi khalaq itu janjane kamu mau tahu apa artinya? Darah. Nek falak apa? Waktu subuh. Jadi Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Lah sing tak waca apa lho, Bril? Aku bingung. Gak mbok kei tulisan, gur mbok kei omongan. Padahal aku wis kaya ngene. Sing mbok waca Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bi ismi Rabbikal ladzi khalaq, bukan Allah. Tahu maksudnya? Bahasane kan Rob toh. Ya. Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Khalaq itu janjane kembali ke ciptaanmu itu loh. Kamu itu nyatanya sudah saya jadikan jasmani rohanimu di sini. Bacanan itu semua. Kalau nanti sudah bisa membaca dirimu, kenal dengan dirimu ini, maka kamu bisa mendekati aku sing dadekne awakmu. Gusti karepe ngono. Karena aku tak tanam chipku ning jero awakmu ben iso mbok tokne meneh mbok waca. Bukti kalau ini tulisan, tak taruh sana ndak ketok. Delehne bathuk gak ketok. Nek tak lebokne ning awakmu kan awakmu malah iso buk diinstal. Makanya itulah kamu mesti bisa menyaksikan Allah. Kamu mesti bisa diliputi Allah. Karena Allah itu bentuk penguasa tapi tidak jauh. Karena Allah tidak di mana-mana. Tapi Allah selalu menyertaimu. Lebih dekat dari ulat leher. Kamu itu nanti berikutnya. Itu neng Khof 11. Lebih dekat dari urat lehermu. Itu loh. Iki kan lagi teko iki. Itu loh Mas. Artinya sesungguhnya itu kan kamu disuruh membaca dirimu sendiri ya. dengan kejadianmu itu sendiri. Tapi ilingo lo yo, kowe nyatane tak deleh neng alam semesta. Makane Quran iku enek Quran diri, enek Quran jiwa, enek Quran karo sing mbok nggeni iki. Clear di sini. Alam semesta. Iyalah. Jadi ada 3 Quran. Iyalah. Quran diri, Quran alam semesta, Quran jiwa. Quran ya tadi diri itu fisikmu. Ya. Nah, makanya fisikmu wingi iso tak waca 7. Ternyata Fatihah jumlahe yo itu. Nah, dino jumlahe yo itu. Iku kan gak iso mbok sangkal, Bos. Tiap hari kamu ketemu itu ora? Ya. Selama sik urip nemoni kuwi. Berarti itu sebuah keniscayaan yang selalu kamu hadapi, kamu tidak sadar dengan itu. Yeah. Itu kan mengeremaining sistem di dalam dirimu. Temukan dengan ilmuku, karena nek kowe nggunakne Bughul Muharram, Riyadhus Shalihin, Ihya Ulumuddin, ya gak iso wong kuwi nek sing nulis wong. Yeah. Sedangkan awakmu ora ditulis. Ya. Dihembus. Mulai paham ora nek kene? Karena dihembus itulah kamu hidup juga dengan cara mengembus dan menghirup, narik, nyedot. Ngono lho asine. Terus sing mbok bingungne apane iki? Wis terbukti di diri kamu sendiri. Apakah ini harus kamu bayangkan melampaui batas bayanganmu? Quran diri, Quran alam semesta, Quran mushaf yang ditulis. Ya ini yang tertulis. Ya, iki sing tak omongke. Kan akhirnya gitu. Sebenarnya Quran itu ya tetap 2 aja berarti. Gimana? Ya Quran diri dan Quran alam semesta. Iya. Tapi ketika menjadi tulisan itu menjadi sebuah ilmu. Iyalah otomatis. Karena nek ora ditulis terus piye? Ya koyok ngene. Iki kan kudu ditulis. Nek ora ditulis arep gambarne kamu gimana? Oh iya. Ya ini bentuknya. Lah kalau nggak ditulis terus gimana? Kecuali tak adepi ngene. Iya, iya. Itu loh. Iya. Iya, paham. Pemirsa, ya. Nur petunjuk kecerdasan. Jadi pemirsa ya. Kita gini, dicukupkan sekarang
dicukupkan sekian dulu aja ya. Jadi kita nanti ngobrol yang lebih santai aja. Karena saya sendiri umum sama sebetulnya. Keterbatasan kita seperti itu. Jadi ini materi sesuai dengan mushaf, kita cukupkan sekian, tapi kita bahas ya sekarang juga, tapi dalam kondisi yang rileks gitu ya pemirsa ya.